Puji nama Tuhan, Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Ya, pada kesempatan ini di dalam program PGP Kalimantan Utara, yaitu Berkat untuk Kalimantan Utara, kami dipercayakan untuk dapat membagikan berkat, menjadi saluran berkat untuk Bapak Ibu Saudara sekalian melalui kebenaran firman Tuhan yang singkat. Ya, meskipun dalam suasana COVID yang ada di sekitar kita, namun jangan sampai kita kehilangan sukacita di dalam kita mengiring akan Tuhan. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, saya rindu untuk kita membuka Alkitab kita bersama-sama di dalam kitab Ayub pasalnya yang ke-38. Kitab Ayub pasal 38 ayat yang pertama. Di sana dikatakan, maka dari dalam badai Tuhan menjawab Ayub. Sekali lagi, maka dari dalam badai Tuhan menjawab Ayub. Ya, saya kira percaya pencobaan, badai, padang gurun itu adalah hal yang biasa di dalam perjalanan iman kekristenan kita, Bapak Ibu Saudara sekalian. Tidak ada orang Kristen yang alergi terhadap pencobaan atau anti terhadap pencobaan, atau pada saat dia menerima pencobaan dia katakan, Tuhan kenapa saya harus menanggung ini? Tuhan kenapa Tuhan tega membiarkan saya ada di dalam pencobaan? Tapi kalau kita mengenal Tuhan, kita mengenal cara kerjanya Tuhan, satu hal yang kita percaya, pencobaan yang besar akan menghasilkan karakter yang kuat di dalam Tuhan. Pencobaan yang besar akan menghasilkan berkat yang besar pula di dalam perjalanan kehidupan kita, di dalam perjalanan iman kita, Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah, di sini kita melihat siapa yang tidak mengenal Ayub, Bapak Ibu. Kita tahu bagaimana seorang Ayub yang Tuhan izinkan untuk dia memperoleh suatu pencobaan yang sangat-sangat berat, Bapak Ibu Saudara. Mungkin kalau saya ada di posisi Ayub, ya mungkin saya tidak mampu. Ya, jadi Tuhan tidak mengizinkan saya ada di posisi Ayub, Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah, kita melihat di sini ya, apa yang firman Tuhan katakan di dalam kitab Ayub, bahwa dari dalam badai Tuhan menjawab Ayub. Tuhan tidak menjawab Ayub pada saat dia ada di dalam kemewahannya, Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, firman Tuhan tidak mengatakan seperti itu. Tuhan tidak mengatakan pada saat Ayub berkumpul dengan anak-anaknya, dengan istrinya, Tuhan menjawab Ayub. Ya, tapi yang firman Tuhan katakan, dari dalam badai Tuhan menjawab Ayub. Oleh karena itu, satu hal yang kita yakini, yang kita percaya, bahwa badai, padang gurun, pencobaan apapun namanya, itu adalah bagian dalam perjalanan kekristenan kita, Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah, ada ayat yang lain yang mengatakan, kalau kita melihat di dalam kitab Mazmur pasalnya yang ke-34 ayat yang ke-20, ayat yang ke-19, di sana dikatakan, Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati dan ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Nah, beberapa minggu lalu Bapak Ibu Saudara, saya dan istri Tuhan izinkan untuk kami dapat menikmati bulan madu yang tertunda, Bapak Ibu. Ya, 4 tahun pernikahan kami tidak pernah liburan bersama, dan Tuhan izinkan itu beberapa minggu lalu. Nah, pada saat kami ada di tengah laut, ya kami berlibur di wisata laut, Bapak Ibu Saudara. Nah, Tuhan izinkan kami speedboat yang kami tumpangi itu melewati ombak yang sangat kencang, Bapak Ibu Saudara, yang sangat kencang. Nah, pada saat itu saya melihat istri saya, ya pada saat kami menghantam ombak yang dikatakan Yesus, pada saat kami menghantam ombak yang dikatakan Yesus, ya, saya tidak tahu berapa kali kata Yesus itu terucap dari mulutnya pada saat kami menghadapi ombak yang ada, Bapak Ibu Saudara sekalian. Namun pada saat kami menghadapi laut yang begitu tenang, ya, mungkin dia bisa-bisa tertidur, Bapak Ibu Saudara. Ya, nah di sini kita melihat bahwa kalau Tuhan izinkan kita mengalami pencobaan, Tuhan mengizinkan kita mengalami tantangan apapun itu, entah itu sakit penyakit, entah itu masalah keuangan, masalah keluarga, masalah keturunan, apapun itu, Tuhan memiliki rencana yang indah. Nah, di dalam Mazmur sangat jelas dikatakan Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati, ya, orang-orang yang memiliki keremukan jiwa, atau orang-orang yang jiwanya itu tertekan, Bapak Ibu Saudara sekalian. Mengapa? Karena orang-orang seperti ini dia akan senantiasa ingat kepada Tuhan. Dia akan senantiasa memanggil nama Tuhan. Kalau kita ada di posisi baik-baik saja, mungkin saja Bapak Ibu Saudara, kita mungkin akan lupa berdoa kepada Tuhan. Kita mungkin akan lalai beribadah kepada Tuhan. Tetapi pada saat Tuhan izinkan kita mengalami hal-hal yang berat di dalam kehidupan kita, yang pertama kali kita ingat adalah Tuhan.
Yang pertama kali kita ingat adalah Tuhan. Oleh karena itu, jangan sampai kekristenan kita itu alergi terhadap pencobaan. Ya, alergi terhadap padang gurun. Ya, pada saat kita ada di padang gurun, pada saat kita ada di dalam pencobaan, apa yang harus kita lakukan Bapak Ibu Saudara sekalian? Kita andalkan Tuhan. Karena pada saat kita ada di padang gurun, disitulah mujizat Tuhan akan segera datang kepada kita. Disitulah mujizat Tuhan itu dekat kepada kita Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah, di masa-masa corona ini, mungkin ada gereja-gereja yang sudah tidak mengadakan ibadah di gedung gereja. Ataupun mungkin kita sudah sangat sulit untuk melakukan aktivitas seperti biasa. Kita bekerja dari rumah, beribadah dari rumah, ya, dan sebagainya. Dan seolah-olah Tuhan ini kejam terhadap dunia ini, kejam terhadap bangsa ini Bapak Ibu Saudara, kejam terhadap Kalimantan Utara. Ya, seolah-olah, padahal dengan adanya wabah ini, ya kita harus mengambil hal-hal yang positif, ya, bahwa pada saat Tuhan izinkan wabah ini, ya, kalau kita membaca terus di Mazmur pasal 34, ayat selanjutnya, ayat yang ke-20 di sana katakan, kemalangan orang benar banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Tuhan yang mengizinkan pencobaan itu terjadi kepada Ayub, Tuhan yang sama yang memberkati Ayub berlipat kali ganda. Tuhan yang sama yang akan memegang tangan kita pada saat kita akan jatuh. Tuhan yang sama yang tidak mengizinkan kita jatuh sampai tergeletak Bapak Ibu Saudara sekalian. Tuhan yang sama yang akan menyembuhkan penyakit kita. Ya. Karena Dia adalah Allah yang setia dan adil. Pada saat Dia mengizinkan kita ada dalam pencobaan, pada saat itu Dia menawarkan jalan keluar bagi kita. Pada saat itu Dia menawarkan berkat yang besar bagi kita Bapak Ibu Saudara. Ya, bagaimana mungkin kita tidak menghadapi pencobaan kemudian tiba-tiba Tuhan memberkati kita? Tuhan punya alasan mengapa Dia memberkati kita Bapak Ibu Saudara. Karena Dia adalah Allah yang setia dan adil. Keadilan Tuhan yang kita pegang Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah, kemudian kalau kita membuka Alkitab kita di dalam 2 Korintus pasalnya yang ke-12, pasalnya yang ke-12 ayat yang ke-10, apa yang Paulus katakan Bapak Ibu Saudara, ya. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Kalimat yang terakhir, apa yang Paulus katakan, sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Paulus katakan kalau dia ada dalam kelemahan, disitulah dia kuat. Kalau kita mengalami sakit penyakit, tidak terhitung berapa kali kita berdoa Bapak Ibu Saudara. Ya. Kalau kita ada dalam masalah keuangan, kita akan senantiasa berdoa kepada Tuhan. Ya. Demikian juga sebaliknya, kalau kita ada dalam posisi biasa-biasa saja, mungkin kita melupakan Tuhan. Namun karena Tuhan sayang kepada kita, ya, Tuhan mau kita berseru kepada Dia. Kalau kita ada dalam pencobaan, maka air mata ini akan mudah sekali untuk menetes, Bapak Ibu Saudara. Ya. Akan mudah sekali untuk menetes. Apalagi orang-orang Pantekosta, kita semua di sini adalah orang-orang Pantekosta yang dikenal adalah gereja orang-orang menangis, Bapak Ibu. Ya, berdoa sedikit menangis, berdoa sedikit menangis. Karena firman Tuhan katakan, air mata kita akan ditampung di dalam kirbat yang baru. Dan air mata akan Tuhan ubah menjadi permata yang indah. Itu janji Tuhan. Ya. Kalau kita dalam kesesakan, maka akan sangat-sangat mudah dan sering kita berseru kepada Tuhan. Tuhan tolong, Tuhan tolong. Maka pada saat itulah Tuhan menjawab kita sama seperti Ayub. Pada saat itulah tangan Tuhan yang maha dahsyat akan memegang tangan kita yang lemah. Tidak akan dibiarkannya kita jatuh sampai tergeletak, kata firman Tuhan Bapak Ibu Saudara. Mujizat Tuhan tidak terjadi begitu saja. Mujizat Tuhan akan terjadi pada saat tidak ada jalan keluar. Pada saat kita tidak sanggup lagi mengandalkan kekuatan kita sendiri. Uang sudah habis, misalnya. Ya. Tidak ada lagi kekuatan kemampuan kita. Dan di situ kita berserah kepada Tuhan. Saya sudah tidak sanggup. Tuhan tolong saya. Tapi kalau kita masih punya kemampuan, kita masih punya sumber daya, Bapak Ibu Saudara sekalian. Mungkin ego kita yang akan kita pakai, kita mengatakan saya mampu, ya, sehingga kita tidak mengandalkan Tuhan, tetapi kita mengandalkan diri kita sendiri. Ya. Oleh karena itu, di masa-masa COVID ini, kalau dulu kita mendengar, wah orang yang ada jauh di sana yang meninggal, namun saat-saat ini orang-orang yang terdekat dengan kita yang Tuhan panggil. Ya.
Artinya penyakit ini sudah semakin dekat dengan kita, Bapak Ibu Saudara. Yang kita bisa lakukan, kata firman Tuhan, mengucap syukurlah dalam segala hal. Ada mujizat di balik ucapan syukur. Tuhan izinkan ini terjadi dan ini akan menjadi alasan Tuhan untuk memberkati kita. Jalani saja dengan sukacita. Jangan sampai kehilangan sukacita, Bapak Ibu Saudara. Jangan sampai kuasa kegelapan berusaha mengambil celah di dalam COVID ini. Ya, jangan biarkan COVID ini merampas iman percaya kita. Jangan sampai muncul di pikiran kita, jangan-jangan ini adalah akhir dari kehidupan saya pada masa COVID ini. Pegang janji Tuhan, pegang teguh apa yang Tuhan katakan dalam kebenaran firman-Nya. Sekali-kali Dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Kalau kita bisa ada sehingga pada saat ini, semua semata-mata hanya oleh karena kemurahan Tuhan. Puji nama Tuhan. Waktu yang singkat ini Tuhan izinkan untuk kami dapat berbagi berkat oleh kebenaran firman Tuhan, dan kami tetap berdoa agar Bapak Ibu Saudara sekalian tetap sehat-sehat di dalam pengiringan akan Tuhan. Ya, tetap jaga kesehatan, ya, kuat berdoa, jangan biarkan kuasa kegelapan mencuri celah, ya, mengambil celah di dalam kehidupan kita di masa-masa COVID ini. Demikian kebenaran firman Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.